Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Rintang Widya Pratama. Saya dari kelas TI20C-AI1, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang employee retention using data science, yang dilakukan penerapannya menggunakan algoritma logistic regression dan support vector machine atau SVM dari dataset HR Employee Attribution. Pertama-tama, Data science adalah bidang yang menggunakan berbagai metode ilmiah, statistik, matematika, dan teknologi informasi untuk mengekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan yang lebih baik, meramalkan tren, dan mengidentifikasi pola yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian, PySpark. Di sisi lain, PySpark adalah antarmuka Python untuk Apache Spark, sebuah platform analisis data yang dirancang untuk melakukan komputasi terdistribusi pada dataset yang sangat besar. Apache Spark menyediakan API untuk berbagai bahasa pemrograman, termasuk Scala, Java, dan juga Python. PySpark memberikan kemampuan Python untuk berinteraksi dengan ekosistem Spark, memungkinkan pengguna untuk melakukan pemrosesan data paralel secara efisien. Kemudian ada beberapa poin penting tentang PySpark. Pertama, distribute computing, resilient distributed dataset atau biasa disingkat RDDS. Kemudian ada data frame API. Selanjutnya ada machine learning library. Dan terakhir, Spark SQL. Kenapa kita memilih dataset HR Employee Attribution? Analisis dataset HR Employee Attribution memiliki nilai strategis dalam pemahaman dan peningkatan keberlanjutan lingkungan kerja. Dataset ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat menyebabkan pegawai meninggalkan perusahaan, seperti kondisi pekerjaan, tingkat kepuasan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi. Analisis terhadap dataset ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang tren attribution, membantu perusahaan mengidentifikasi pola umum, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan retensi pegawai. Dengan memahami faktor-faktor penyebab attribution, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah preventif, meningkatkan kebijakan manajemen sumber daya manusia, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih memadai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pegawai untuk meninggalkan perusahaan. Dengan memahami motif dan pola attribution, tujuan analisis ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi manajemen, sumber daya manusia, dan pimpinan perusahaan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mempertahankan karyawan, serta meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan menjaga keberlanjutan organisasi dengan mengurangi tingkat attribution. Analisis ini juga dapat memberikan landasan untuk pengembangan strategi manajemen sumber daya manusia yang lebih proaktif dan berbasis data. Kemudian ada perbandingan kenapa menggunakan algoritma logistic regression. Tujuannya logistic regression digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen biner dengan satu atau lebih variabel independen. Misalnya, dalam konteks klasifikasi dapat digunakan untuk memprediksi apakah suatu instance dapat masuk ke dalam kategori tertentu atau tidak. Cara kerjanya, logistic regression menggunakan fungsi logistik sigmoid untuk menghasilkan nilai antara 0 dan 1, yang dapat diinterpretasikan sebagai probabilitas. Jika probabilitas ini melebihi ambang tertentu, instance diklasifikasikan ke dalam suatu kelas. Sebaliknya, jika probabilitasnya kurang dari ambang tersebut, instance diklasifikasikan ke kelas yang lain. Kelebihan dari logistic regression adalah interpretasi yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian cocok untuk klasifikasi biner. Namun, logistic regression juga memiliki keterbatasannya, yaitu kurang cocok untuk data yang kompleks atau non-linear. Kemudian ada support vector machine.
atau biasa disebut SVM. Tujuannya support vector machine digunakan untuk masalah klasifikasi dan regresi. SVM mencoba untuk menemukan hyperline terbaik yang memisahkan dua kelas dalam ruang fitur. Cara kerja SVM mencari hyperline yang memiliki margin maksimal, yaitu jarak terbesar antara hyperline dan titik terdekat dari kedua kelas. SVM juga dapat menggunakan kernel untuk menangani data yang tidak linear dan memproyeksikannya ke ruang fitur yang lebih tinggi. Kelebihan dari SVM adalah efektif dalam ruang fitur berdimensi tinggi, cocok untuk klasifikasi biner, dan beberapa kelas. Keterbatasannya yaitu kurang efektif jika jumlah fitur jauh lebih besar dari jumlah sampel. Kemudian, cara logistic regression dan support vector machine digunakan dalam permodelan prediksi retensi karyawan pada dataset HR Employee Attribution. Yang pertama, ada pemahaman data. Itu eksplorasi dan pemahaman dataset HR Attribution termasuk variabel dependen atau retensi, dan variabel independennya seperti tingkat kepuasan, durasi bekerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada persiapan data. Kita melakukan pre-processing data termasuk seperti penanganan nilai yang hilang, encoding kategori, dan normalisasi jika diperlukan. Kemudian ada pembagian data, yaitu bagi dataset menjadi set pelatihan atau training set, dan juga dibuat set pengujian untuk evaluasi model. Setelah itu kita melakukan pelatihan model. Kita menggunakan logistic regression untuk melatih model pada set pelatihan. Model ini juga akan mempelajari hubungan antara fitur-fitur dan referensi karyawan. Kemudian kita evaluasi model pada set pengujian untuk mengukur kinerja prediksi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan advance score. Kemudian datanya kita tuning, namun penggunaan tuning model ini opsional. Jika diperlukan, bisa menggunakan tuning parameter model untuk meningkatkan kinerja. Setelah itu, ada interpretasikan hasil model untuk memahami faktor-faktor yang lainnya. Selanjutnya, berikut ini adalah langkah-langkah implementasinya yang sudah saya lakukan. Yang pertama, melakukan import modul PySpark, kemudian ada inisiasi sesi Spark, selanjutnya memasukkan pet CSV atau dataset yang mau kita olah. Setelah itu, saya menampilkan skema data frame-nya, dan ini hasilnya. Kemudian, menampilkan beberapa baris pertama dari data frame. Kemudian, saya melakukan analisis attestation berikut, yaitu didistribusikan, dan ini menampilkan distribusi usia. Selanjutnya, saya melakukan rekayasa fitur, membuat fitur baru, experience ratio dari kolom company dan total working year, kemudian membuat fitur lagi job certification kategori, kemudian saya tampilkan beberapa baris pertama setelah rekayasa fitur. Nah, kemudian melakukan cleaning data processing, dan melakukan data pemrosesan data, menghilangkan nilai-nilai yang hilang, kemudian konversi kolom-kolom kategori menjadi numerik, kemudian pemrosesan tambahan sesuai kebutuhan. Kemudian saya mengambil beberapa baris pertama setelah pembersihan dan pemrosesan, dan hasilnya seperti ini. Kemudian ada konversi kolom target attribution ke tipe numerik. Kemudian direkayasa fitur kembali, persiapan fitur dan model, memisahkan data menjadi set pelatihan dan pengujian. Kemudian ini ada dua model. Jadi saya menggunakan logistic regression dan SVM atau support vector machine. Kemudian dievaluasi menggunakan area under erosi curve. Kemudian model dengan cross validation, dan ini pilihannya. Dan hasilnya yang keluar adalah ini. Untuk logistic regression model 80,07% dan linear regression model atau SVM 80,24%. Dalam analisis logistic regression dan support vector machine pada data HR Employee Attribution, kita dapat merangkum hasil sebagai berikut. Logistic regression model memiliki kinerja yang baik dengan area under erosi sebesar 80,07%. Area under erosi sebesar 80,7% menunjukkan kemampuan model untuk membedakan antara karyawan yang bertahan dan yang mengalami attrition. Ini berada di atas tingkat kebetulan, yang biasanya sekitar 50%. Kemudian, dari support vector machine menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan logistic regression dengan area under erosi sebesar 80,24%. Nilai area under erosi yang sedikit lebih tinggi dapat menandakan bahwa model linear SVT memiliki keunggulan dalam memisahkan kelas-kelas pada dataset HR Employee Attrition. Keunggulannya adalah kedua model ini, baik logistic regression maupun linear SVT atau SVM, memiliki performa yang cukup baik dalam memprediksi retensi karyawan pada dataset ini. Walaupun perbedaan dalam area under erosi tidak terlalu besar antara kedua model, perbandingan ini dapat membantu memilih model yang lebih cocok tergantung pada kebutuhan spesifik dan preferensi
simulasi permodelan. Temuan penting dan insight wawasan yang diperoleh itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi attribution seperti identifikasi fitur-fitur utama yang memiliki korelasi tinggi dengan attribution seperti tingkat kepuasan, gaji, jarak tempuh, dan lain-lain. Kemudian ada segmentasi karyawan. Membuat segmentasi karyawan berdasarkan profil atau karakteristik tertentu seperti departemen, tingkat pendidikan, atau lama bekerja untuk memahami apakah ada kelompok tertentu yang lebih rentan terhadap attribution. Kemudian yang ketiga ada analisis kepuasan dan kinerja, mengevaluasi hubungan antara tingkat kepuasan karyawan dan kinerja mereka. Apakah karyawan yang lebih puas cenderung tetap lebih lama? Kemudian ada pola attribution seiring waktu, menganalisis apakah ada pola musiman dalam attribution seiring waktu. Misalnya, apakah ada peningkatan attribution pada bulan-bulan tertentu atau setelah peristiwa tertentu. Kemudian prediksi attribution, membangun model prediktif seperti logistic regression atau SVM untuk memprediksi potensi attribution berdasarkan fitur-fitur yang ada dalam dataset. Kemudian rekomendasi dan perbaikan, memberikan rekomendasi kepada manajemen, memberikan berdasarkan temuan seperti perbaikan kondisi kerja, peningkatan kebijakan karyawan, atau program pengembangan karir untuk meningkatkan retensi. Selanjutnya ada analisis kesenjangan gaji, melakukan analisis dan gaji antara karyawan yang bertahan dan yang mengalami attribution. Apakah ada pola di mana karyawan yang pergi memiliki gaji lebih rendah? Atau kemudian korelasi dengan keseimbangan kerja hidup. Menilai hubungan antara beban kerja dan keseimbangan hidup karyawan dengan tingkat attribution. Apakah karyawan yang mengalami ketidakseimbangan lebih cenderung meninggalkan perusahaan? Kemudian ada analisis feedback karyawan. Jika tersedia, analisis umpan balik karyawan melalui survei atau wawancara untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang penyebab attribution. Yang terakhir, implementasi solusi dan evaluasi berkelanjutan. Menerapkan perubahan berdasarkan temuan dan terus memonitor dampak seiringnya. Nah, ini ada hasil dari dataset Peter. Jadi pada umur 20 sampai 60 ternyata umur tidak begitu mempengaruhi. Tapi buat orang-orang tertentu sekitar 50 ke atas banyak karyawan yang mengalami penurunan di sebuah perusahaan. Kemudian ada daily rate atau bisa disebut gaji harian. Mungkin untuk orang-orang yang gajinya mendapatkan rendah, biasanya mereka lebih cenderung untuk lebih sering keluar langsung mengundurkan diri dari perusahaan. Tetapi kalau gaji mereka hariannya besar, ada kemungkinan mereka bisa lebih lama. Kemudian ada pendapatan per bulan. Ada beberapa orang yang ngerasa kalau pendapatannya sudah bertambah dan ada bisa dibilang besar, ada yang keluar dan ada yang tidak karena tiap perusahaan kan memiliki penggajian yang berbeda-beda dan ada kemungkinan juga setelah mereka keluar dan mereka mendapat kerjaan di tempat yang baru, mereka mendapat gaji yang lebih besar dan pangkat yang lebih tinggi. Dan ini keloyalan, years at a company. Pertahunan selama di perusahaan selama 5 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun masih banyak orang yang tidak mengundurkan diri perusahaan atau mengalami pengurangan. Kemudian sampai di tahap terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari analisis retensi karyawan menggunakan data science pada dataset HR Employee Attribution dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor krisis seperti tingkat kepuasan, gaji, dan jarak tempuh berpengaruh signifikan terhadap kepuasan karyawan untuk bertahan atau meninggalkan perusahaan. Rekomendasi strategis termasuk peningkatan kebijakan kesejahteraan, evaluasi kesenjangan gaji, dan fokus pada aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan serta keseimbangan kerja hidup. Terus dipantau dampak perubahan dan peroleh umpan balik langsung dari karyawan untuk pemahaman lebih lanjut. Pendekatan berbasis data memberikan kerangka kerja kuat untuk meningkatkan retensi karyawan dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.